Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hana Gabriela dari mahasiswa semester 1 Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai keterampilan berbicara dalam konteks formal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa arti dari berbicara. Menurut Syah, keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Tujuan berbicara. Ada 4 tujuan berbicara yang diungkapkan oleh Tarigan. Tujuan yang pertama adalah informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan yang kedua adalah rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Tujuan yang ketiga adalah persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Berikut penjelasan saya mengenai manfaat keterampilan berbicara. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai di dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seorang pendidik memahami benar prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Yang ketujuh, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat dikemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan oleh guru dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dikutip dari Abidin. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara. Pengklasifikasian jenis-jenis berbicara dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan membicara.
Tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Yang melatari pembicaraan jenis ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan perkenalan, dan nominasi. Yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Berbicara berdasarkan metode penyampaian ada 4 jenis, yaitu metode mendadak atau impromptu, metode tanpa persiapan atau extemporan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Yang kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung, kognisi, dan imajinasi pembicara. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Yang kelima, kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Menurut Iskandar dan Dadang, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu yang pertama, ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara juga sangat menentukan. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Yang kedelapan, penguasaan topik. Pembahasan yang terakhir adalah prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara, yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahap akhir penyampaian ide. Sejalan dengan kondisi ini, pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemasan pembelajaran yang terstruktur dengan baik, yang tercermin lewat prosedur pembelajaran yang bertahap. Tahapan tersebut meliputi tahapan prabicara, tahapan bicara, dan tahapan pasca bicara. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Lyoma pada tahun 2005 mengemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan orientasi terhadap perkembangan individu. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikannya dalam kegiatan berbicara.
Tahapan kedua adalah tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pemproduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Berdasarkan penjelasan saya di video ini mengenai kemampuan berbicara, saya harap teman-teman mampu mengerti prinsip-prinsip berbicara, dapat mengetahui jenis-jenis berbicara, dan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, serta mengerti prosedur pembelajaran berbicara. Sekian video dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam!